Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur, kata Nabi. Dulu zaman awal-awal Islam dilarang berziarah kubur, karena waktu itu orang ziarah kubur hanya untuk sombong menyombong. Hai fulan bin fulan yang perang tak pernah luka, hai fulan bin fulan yang kaya raya, hai fulan yang fulan banyak harta banyak kuasa. Itulah yang disindir Allah dalam surat Alhaakumut Takatsur. Kamu sombong menyombong hatta zurtumul maqabir, sampai di kubur pun kamu tetap juga sombong menyombong. Tapi kemudian ketika ziarah kubur, turiqul qulub, melembutkan hati, tudmi'ul ain, kalau sudah hati lembut meneteskan air mata, tazkiratan lil maut, mengingatkan kepada mati, maka hadis yang melarang ziarah kubur itu hukumnya mansukh. Mansukh artinya terhapus. Maka kata Nabi, fazuruha, silahkanlah kamu berziarah kubur. Maka Nabi SAW menziarahi kubur ibunya Aminah, dan dia dibawa oleh Aminah menziarahi kuburnya ayahnya Abdullah. Dan Nabi beberapa hari menjelang sebelum meninggal dunia berziarah ke makam sahabat syuhada Uhud. Kalau kita ke Masjid Nabawi terus berjalan ke belakang, sampailah di Uhud. Nabi berziarah ke Uhud beberapa hari menjelang menghadap Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang ada di Uhud. Jadi tentang masalah ziarah kubur tak ada ikhtilaf di antara ulama. Kita boleh berselisih pendapat kalau pada masalah itu ada ikhtilaf. Boleh kata Maliki, tak boleh kata Hambali. Boleh kata Syafi'i, tak boleh kata Hanafi. Adapun tentang ziarah kubur, maka hadis qauli, hadis fi'li. Hadis qauli, fazuruha, ziarah kuburlah kamu. Hadis fi'li, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Maka tak ada yang bisa mengelak daripada berbuat perbuatan ziarah kubur, karena dua-dua dalil menunjukkan tentang disunnahkannya berziarah ke makam orang-orang beriman. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Nabi SAW tidak menyebutkan waktu tertentu, tak menyebutkan batas tertentu. Maka ini pernah ditanyakan kepada ulama Al-Azhar namanya Syekh Atiyah Saqar. Beliau menjawabnya dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Syekh, apa hukumnya berziarah pada waktu tertentu menjelang Ramadan, pagi Idul Fitri? Maka kata Syekh Atiyah Saqar, berziarah kubur itu hukumnya umum, maka berlakulah hukum umum. Jadi orang berziarah terserah dia, mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam, mau menjelang Ramadan, mau di bulan Ramadan, mau menjelang Idul Fitri, mau di pagi Idul Fitri, maka silakan ziarah. Adapun hadis yang melarang, la'anallahu zuwaratil kubur, Allah melaknat perempuan yang berziarah kubur. Bunyi kalimatnya, Allah melaknat zuwaratil kubur, perempuan yang ziarah kubur. Maka sesungguhnya di situ ada kronologisnya. Ada seorang perempuan, anaknya meninggal, lalu dia ziarah pagi, ziarah petang, ziarah siang, ziarah malam untuk mempersedih-sedih diri. Ada seorang perempuan yang suaminya meninggal, diziarahinya tiap hari hanya untuk membuat dirinya semakin berduka, semakin bersedih, lalu kemudian niyahah meratap. Maka Nabi mengatakan, la'anallahu zuwaratil kubur, Allah melaknat mereka yang selalu ziarah kubur hanya untuk mempersedih-sedih diri. Adapun berziarah kubur untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya kita amat sangat dianjurkan. Waktunya tidak terikat dengan apapun, maka bebas kapan saja. Hari baik, bulan mulia. Poin yang ketiga, adapun berziarah kubur menjelang Ramadan, maka sesungguhnya bulan mulia ini mesti disambut dengan kesucian hati. Disucikan hati dengan berzikir, tadi sudah. Disucikan hati dengan tabligh akbar pengajian selepas subuh, tadi sudah. Maka disucikan hati dengan mengingat mati.
Wa kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ada nasihat yang berbunyi menggelegar, khutbah hari Jumat. Ada nasihat yang disampaikan alim ulama dalam bentuk nasihat. Ada nasihat yang tak berbunyi, yang tak bersuara. Ada nasihat yang tak berkata-kata. Nasihat bukan yang dituliskan tinta pena di atas kertas. Nasihat yang tidak bersuara, tak berhuruf. Nasihat itu diam. Nasihat itu adalah kematian. Maka sebelum Ramadan berziarah, supaya hati mengingat mati, maka lebih khusyuk ibadah Ramadannya. Seakan-akan inilah Ramadan yang terakhir. Semakin berziarah di kubur sebelum Ramadan, menguatkan keyakinan bahwa dia akan mati menghadap Allah. Rumah tinggal, kendaraan tinggal, keluarga tinggal, yang dibawa hanya amal. Yarji usnani, yang dua balik ke rumah. Maluhu, hartanya pulang ke rumah. Ahluhu, anak cucu menantu istri suami kawan sahabat andai tolan jiran tetangga, semuanya pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Wa amaluhu, amal itulah yang tinggal. Jadi hanya dengan mendengar ceramah dari ustadz, kadang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, bahkan kadang tak masuk sama sekali. Dari telinga kanan mau masuk, dari kanan itu juga dia keluar. Tapi begitu melihat langsung dengan mata, beda antara yang didengar telinga dengan menengok langsung mata. Kenal engkau dengan Ustadz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku dengar suara ceramahnya. Kenal kau dengan Ustadz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku tengok balehonya. Kenal kau dengan Ustadz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku tonton TV YouTube-nya. Tapi begitu melihat langsung berbeda. Begitu juga dengan ziarah ini. Maka sesungguhnya dengan langsung datang ke kubur, duduk di samping kubur, berziarah di kubur, maka kita melihat langsung nyata bahwa orang-orang tua kita itu, maaf beribu maaf, mereka sudah pindah ke alam yang lain, tinggallah semuanya. Maka ini memberikan pelajaran yang lebih dalam daripada hanya sekedar mendengar cerita ceramah. Jadi apa yang kita lakukan menjelang Ramadan ini adalah melembutkan hati supaya Ramadan kita lebih khusyuk, Ramadan kita lebih hikmat, Ramadan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, bahwa kita disuruh menyambung silaturahim. Silaturahim kadang tak sempat datang karena kesibukan. Tapi dengan ziarah kubur, mau tak mau, suka tak suka, orang langgam yang merantau ke Pekanbaru, ke luar kota, hari ini kembali. Ada ikatan emosional, mengingat ayah, emak, datuk, nenek, mengenang saudara mara, mendengar sahabat kerabat, maka dia balik berjumpa. Mungkin anak cucu sudah tak berkenalan lagi, tapi begitu ziarah kubur, oh anak Pak Cik Fulan, oh anak Moman Fulan, oh anak Fulan. Maka sesungguhnya ziarah kubur adalah momen untuk menyambung tali silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia selalu menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim di masjid sudah, menyambung tali silaturahim di pengajian sudah. Hari ini menyambung tali silaturahim kepada anak cucu, sahabat, kerabat, kenalan, orang sekampung yang selama ini tak jumpa. Bertahun-tahun satu kota, sama-sama tinggal di Pekanbaru, bisa tak jumpa. Tapi hari ini di Langgam bisa berjumpa. Kenapa? Karena ada yang dituju, orang yang dikenang, budi baiknya tak dapat dibalas. Maka hari ini bukan sekadar datuk-datuknya saja yang dulu bersilaturahim di Langgam dalam keadaan hidup. Sekarang anak cucu cicitnya pula datang menyambung silaturahim. Jadi pahamilah bahwa substansi makna dari ziarah kubur ini menyambung silaturahim, merekatkan yang retak, menyambung yang patah, menjauh yang selama ini jauh, mendekatkan kembali dalam momen besar bernama ziarah kubur. Poin yang kelima, tetap menjaga adab-adab ziarah kubur. Ketika sampai di kubur mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Alangkah baiknya ditulis. Cuma saya khawatir anak cucu kita tak tahu doa salam ke kubur,
cantik kalau kita tambah tulisan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Rupanya tak ditulis karena orang langgam sudah hafal semuanya. Ustaz Somad aja yang merasa tak hafal karena sesuatu yang dibuat anak cucu cicit melihat, mereka ambil gambar, mereka share ke kawan sahabat, menjadi amal jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, anak cucu cicit yang melakukannya mengalir pahalanya. Siapalah agaknya orang langgam yang punya ide dulu di awal-awal, dimulai pagi mandi bersih-bersih berlimau di tepi sungai, selepas itu mengajak sahabat, kerabat, tetangga berziarah, dilanjutkan anaknya, dilanjutkan cucunya, meninggal dia, mengalir pahalanya karena tradisi yang baik-baik. Siapa pula lah agaknya yang mengajarkan anak cucu tradisi tak baik? Setiap hari lahirnya diundangnya keyboard tunggal, mabuk-mabuk sampai tengah malam, dilanjutkan anak cucunya, mengalir jugalah dosa jariahnya. Maka yang baik-baik mengalir menjadi kebaikan, yang tak baik pun akan mengalir juga. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, pikir baik-baik, karena dia akan mengalir sesudah kita mati. Alhamdulillah, hari ini kita sedang melihat bagaimana datuk nenek, orang tua kita dulu membuat sesuatu yang baik, mengalir sampai hari ini. Poin yang keenam, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar, kamu duduk di atas batu dari api neraka, fatuhriqu thiyabahu, duduk di atas batu dari api neraka, apinya membakar baju sampai tembus ke daging, ke tulang, khairun, lebih baik, min an yajlisa ala qabrin, daripada melangkahi kubur, duduk memijak. Maka tetap kita jaga, kita tetap berada di tepi, samping kiri, samping kanan, bagian kepala, bagian kaki. Kalau nampak anak-anak kita ada menginjak, kita ajarkan, lebih baik duduk di atas batu dari api neraka, terbakar kulit sampai tulang belulang, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Maka kita jaga adab-adab ini. Alhamdulillah kubur kita tidak terlalu rapat padat seperti di Pekanbaru. Saya lihat beberapa kubur sampai tak ada tempat berjalan lagi. Maka kita harap tetap ada jalan di tengah, tetap ada jarak, supaya kita tidak jatuh dalam perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.